Halo, apa kabar? Kali ini kita hendak membahas mengenai Bank Negara Indonesia ya, BBNI. Oh, mohon maaf ini salah ketik ya. Berdasarkan metode Wyckoff, kita sering banget nih membahas mengenai metode Wyckoff karena ini metode relevan dan evergreen, artinya evergreen dari zaman dia ditemukan atau dipublish oleh si Richard Wyckoff ya, sampai dengan sekarang dan juga sampai dengan nanti itu relevan, artinya masih tetap terpakai karena memang ternyata begitu siklus dari perdagangan saham. Jadi ada fase di mana saham itu diakumulasi, pemilik modal yang besar dia mengakumulasi, mengumpulkan barang dengan membeli secara diam-diam sebetulnya ya, bertahap sedikit demi sedikit dalam atau dengan harga yang sesedikit mungkin, untuk kemudian nanti ada di mana kemudian dilakukan yang namanya markup, harga dinaikkan, dibuat naik ya, sehingga ada saatnya kemudian dia melakukan yang namanya distribusi, membuang barang. Membuang artinya dia sudah mempunyai banyak barang dengan harga yang murah, dia bisa jual, dia buang dengan harga yang lebih tinggi. Dan baru kemudian ada yang namanya fase down, di mana harga kemudian turun kembali dan kembali lagi reakumulasi, dilakukan akumulasi kembali. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan fase Wyckoff atau metode Wyckoff, karena memang kenapa disebut metode, karena dengan fase ini, mengenali fase ini, metode ini kita bisa melakukan, metode itu sebetulnya adalah alat ya, operation way, di cara beroperasi metode ya, sehingga dengan kita mengenali fase-fase Wyckoff ini kita juga bisa menyesuaikan trading kita. Nah, ini adalah analisa Bank BNI terakhir di tanggal 18 Januari hari Minggu berdasarkan perdagangan terakhir di hari Kamis kemarin, karena hari Jumat libur tanggal 15 Januari 2026. Nah, kita lihat sebelumnya charts dari BBNI ini. Ini adalah chartsnya ya. Kita lihat Bank BNI itu. Ini kita lihat di sini ada distribusi ya di bulan September, kemudian markdown, distribusi kemudian markdown karena sebelumnya sempat ada markup, dan ini ada akumulasi kemudian markup lagi ya, dan kalau kita lihat di sini ada mulai fase untuk markup kembali. Kita lihat analisanya. Jadi kita mulai saja analisa si Bank BNI ini berdasarkan metode Wyckoff ya. Jadi ringkasnya Bank BNI ini telah mengkonfirmasi transisi dari fase ke fase tren naik atau uptrend yang kuat. Jadi saat ini terindikasi berada di dalam Wyckoff fase 3, yaitu kita lihat di sini ya. Ini adalah markup, udah mulai markup dan harapannya ya akan terus markup, entah bagaimana untuk kemudian distribusi dan kemudian markdown kembali. Tren utamanya strong uptrend, kemudian status strukturnya akumulasi selesai, fase A sampai dengan D itu komplit selesai ya. Harga kini bergerak agresif keluar dari trading range. Maksudnya ya dia breakout. Jadi trading range-nya ada di seputaran sini ya. Ini trading range dia breakout di 4.400-an sekian ya. Dan ternyata juga divalidasi oleh volume yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan di sini volumenya 3 kali dari rata-rata, ini rata-rata ya. Ini volumenya kali rata-rata. Ini memvalidasi bahwa ada fase di mana dia akan markup. Dan proyeksi harganya itu kenaikan lanjutannya akan menuju di area 4.800 sampai dengan area 5.000. Di area 4.800 itu di seputaran sini. Di sini kenaikannya ya, atau bahkan di 5.000 di sini,
lumayan tinggi nih. Kalau kita lihat perbandingan, nanti kita bahas juga perbandingan risk reward ratio itu hampir 1:3. Nah, kita lihat secara gambarannya fase jalan transformasi struktur pasar itu dari mulai akumulasi sudah selesai ya, fase asal hingga D telah terlewati, sepenuhnya terlewati ya. Ada selling climax di sini. Ini di seputaran bulan September tadi ya. Jadi fase tidak lagi bimbang, kemudian ada konfirmasi breakout karena ada spring atau test di sini, breakout di 4000 dan akan terjadi markup, sudah terjadi markup sebetulnya di fase E. Jadi status saat ini harga sedang dalam proses ekspansi atau markup meninggalkan area keseimbangan harga sebelumnya. Jadi kalau kita jabarin satu persatu, fase A itu selling climax, itu ditandai dengan volume tinggi yang menghentikan tren turun sebelumnya, ini statusnya sudah selesai. Fase B itu building cost. Ingat, kalau kita ingat ada teori Wyckoff itu ada 3 macam, ada teori supply and demand, kemudian cause and effects, dan effort and result. Jadi ada 3, karena harga naik itu karena ada yang namanya demand. Ada, kalau supply-nya tinggi, demand-nya rendah, ya harga akan turun. Sebaliknya kalau supply-nya kecil, demand-nya tinggi, harga akan naik. Nah, ini sudah selesai diakumulasi. Kemudian fase B itu building cost, apa yang menyebabkan harga naik. Periode akumulasi dalam tentang harga range untuk membangun momentum itu sudah selesai juga. Kemudian fase C, spring tadi yang pantulan ya, tes terhadap supply terjadi di level 3.800, itu juga sudah terkonfirmasi, dan sign of strength dia tembus di fase tembus di breakout, ini juga sudah terkonfirmasi ya, fase dia tembus di 4000, sehingga kita sekarang menuju di fase sedang berlangsung, yaitu fase markup ya, harga bergerak di atas area akumulasi. Nah, sekarang secara volume tadi saya sudah bilang bahwa di harga sebelumnya, di rata-rata sebelumnya, karena rata-rata volumenya ada 45 juta, terakhir itu dia di 135 juta sekian. Jadi signifikan sekali volume transaksi tercatat 3 kali lipat dari rata-rata harian. Lonjakan transaksi ini adalah anomali yang menandakan masuknya partisipasi institusi besar. Jadi observasi terkini tanggal 18 Januari di mana ya, ini dibuat ya, volume tetap bertahan tinggi. Jadi tadi 4.400 itu resisten udah menjadi support baru untuk kita bisa mengantisipasi kenaikan. Kalau sampai gagal ya kita siap-siap dengan stop loss-nya. Jadi proyeksi harga dan target profit ya, pencapaian target ini bergantung pada stabilitas volume yang tadi, volume beli tembus 8.800 akan membuka jalan lurus menuju level psikologis 5.000. Target 2 itu optimis di 5.000, kemudian target 1 konservatif di 4.800. Current price-nya ada di sini di 4.000, current price-nya itu ada di 4.000 ya, penutupan terakhir ya 4.540. Jadi skenario-nya bullish ya, harga bertahan di atas 4.400, itu naik akan berlanjut menuju 4.800. Tapi kalau gagal ya kegagalan swing jika menembus 4.600, jadi waspadai potensi pullback kembali ke area 4.400 atau 4.450. Atau kalau mungkin terjadi distribusi dini jika volume tiba-tiba menurun drastis saat harga naik. Jadi ini ada sinyal bahaya divergensi ya. Kemudian ada faktor eksternal juga IHSG ya, indeks harga saham gabungannya itu mengalami koreksi yang signifikan, entah itu ada isu perang lainnya lagi atau apa ya, perekonomian dunia dan sebagainya bisa mempengaruhi secara signifikan.
itu sempat atau selama struknya di atas 4.300 ya dia tetap valid untuk dikatakan sebagai skenario bullish ya. Jadi playbooknya, strategi eksekusi swing tradingnya itu entry zone di 4.500 sampai 4.540 dengan stop loss kira-kira di 4.350, kemudian take profitnya TP1-nya di 4.800, take profit 2-nya di 5.000. Ini memberikan rasio risk and reward antara 1:2,3. Nah, kesimpulannya ya, dan kita perlu juga melakukan disclaimer. Jadi Bank BN ini sekarang valid berada di fase markup Wyckoff karena ada dukungan volume masif, memvalidasi jejak institusi dan fokus pada pembelian saat koreksi buy on weakness dengan target 4.000. Jadi ya kita tetap harus siapkan strategi, kelola risiko dan tetap disiplin. Dan perlu juga adanya disclaimer ya. Analisa ini disusun untuk tujuan edukasi dan referensi semata, jadi bukan merupakan ajakan paksaan, apalagi paksaan ya, ajakan bujuk pun juga bukan ya. Jadi tidak mengajak, hanya memberikan gambaran aja untuk membeli atau menjual itu keputusan masing-masing. Karena metode Wyckoff ini adalah analisa probabilitas, bukan kepastian mutlak. Jadi selalu lakukan riset mandiri, do your own research ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas dan selamat trading, happy trading.